Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Banguntapan. Saya harap para siswa semua dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan semangat dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama terlaksananya pembelajaran daring. Untuk pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang alkana, meliputi tata nama alkana, baik rantai lurus ataupun bercabang, sifat-sifat alkana dan juga isomer pada alkana. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan anggota hidrokarbon yang lain, yaitu alkena dan alkuna. Mari kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Seperti pada alkana, maka alkena juga merupakan hidrokarbon. Tapi di sini perbedaannya adalah alkena mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi alkena adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Dan rumus umumnya CnH2n. Berbeda dengan alkana yang memiliki rumus CnH2n plus 2. Karena alkena itu harus mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom C-nya, maka alkena yang paling sederhana itu terdiri dari 2 buah atom C dan 4 atom H. Rumus strukturnya CH2 dan ikatan rangkap CH2 diberi nama etena. Jadi alkena yang paling sederhana terdiri dari 2 atom C dan 4 atom H, namanya etena. Berikutnya terdiri dari 3 atom C dan 6 atom H, namanya propena. Kemudian C-nya 4 dan hanya 8, diberi nama butena. C-nya 5 hanya 10, diberi nama pentena, dan seterusnya sampai dengan C10H20 diberi nama dekena. Jadi ini adalah 9 anggota pertama dari alkena. Tata nama alkena menurut IPAC. Yang pertama, rantai induk atau rantai utama itu harus diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi harus memiliki ikatan rangkap 2. Dan ikatan rangkap 2 ini diberi nomor sekecil mungkin. Kita lihat contoh berikut ini. Yang paling sederhana, C-nya ada 2, H-nya 4, maka ini diberi nama etena. Kemudian yang C-nya 3, hanya 6, diberi nama propena. Nah, mulai dari butena, itu dimungkinkan ada 2 macam struktur. Yang pertama, kita beri nomor ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian ikatan rangkap 2-nya ini terletak di antara C nomor 1 dan C nomor 2. Maka ini diberi nomor ikatan rangkapnya itu pada nomor yang terendah. Karena ini di antara C1 dan 2,
maka ditulis yang pertama C1. Jadi ini 1 butena. Sedangkan pada struktur yang kedua, kita bisa lihat bahwa ikatan rangkap itu terletak di antara C nomor 2 dan nomor 3, sehingga diberi nama 2 butena. Nah, sekali lagi, pada butena atau mulai dari butena, maka posisi ikatan rangkap itu harus kita tuliskan nomornya. Sebab dimungkinkan lebih dari satu struktur. Nah, contoh berikutnya kita lihat seperti ini. Ini adalah rantai karbonnya ada 5. Nah, sekali lagi penomoran rantai ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau dari sebelah kiri kita akan mendapatkan posisi ikatan rangkap itu 1, 2, 3, maka ada pada posisi nomor 3. Sedangkan kalau penomoran itu kita mulai dari sebelah kanan, maka ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga kita pilih penomoran awalnya itu dari sebelah kanan agar ikatan rangkap ini mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, ikatan rangkap ini ada pada posisi nomor 2 karena terletak di antara C nomor 2 dan nomor 3, sehingga diberi nama 2 pentena. Kemudian untuk contoh yang berikutnya juga halnya masih sama, kita bisa memberi penomoran ini dari sebelah kanan agar diperoleh nomor yang kecil. Sehingga untuk contoh ini akan diberi nama 2 heksena. Lalu bagaimana kalau alkena ini juga memiliki cabang? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ada rantai utama. Ini ada rantai utamanya, ini ada ikatan rangkap, dan juga di sini ada cabang. Maka yang akan memiliki prioritas atau mana yang didahulukan untuk memperoleh nomor rendah adalah rantai utama yang mengikat atau yang memiliki ikatan rangkap, sehingga nomornya tidak akan dimulai dari sebelah kiri. Karena kalau di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan ikatan rangkap itu akan terletak di posisi nomor 4. Nah, sehingga itu menjadi tidak pas, maka nomor itu kita mulai dari posisi sebelah kanan. Sehingga posisi ikatan rangkap itu akan mendapatkan nomor 1 dan cabangnya mendapatkan nomor 4. Maka namanya menjadi 4-metil 1 pentena dan bukan 2-metil 4 pentena. Ini salah. Kemudian bagaimana halnya jika cabang yang dimiliki itu jenisnya lebih dari satu macam? Nah, ini kita kembali lagi ke penjelasan di pertemuan kedua tentang alkana yang bercabang. Maka perlu diingat bahwa jika ada beberapa cabang yang jenisnya berbeda, maka penamaannya diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Namun demikian juga tetap harus diingat bahwa karena ini alkena, maka ikatan rangkap ini diupayakan untuk mendapatkan nomor sekecil mungkin. Sehingga untuk contoh yang ini, penomorannya tidak akan dimulai dari sebelah kiri karena nanti ikatan rangkap ini akan mendapatkan nomor 4, tapi akan kita mulai dari sebelah kanan, sehingga
sehingga ikatan rangkap ini mendapatkan nomor 2. Maka kita bisa lihat rantai utamanya terdiri dari 6 atom C, berarti ini adalah heksena dengan ikatan rangkapnya terletak di nomor 2. Kemudian cabangnya ada 2 macam, ini CH2, CH3, berarti ini ada C2H5, ini adalah cabang etil. Kemudian ada 2 buah cabang metil, ini ada 2, terletak di nomor 4 dan 5. Maka penamaan kita tuliskan dulu cabang etilnya menjadi 3 etil. Kemudian metilnya kita sebutkan ada di posisi nomor 4 dan 5. Maka 4, 5 karena 2 ditulis di metil. Kemudian rantai utamanya adalah heksena dengan ikatan rangkap terletak di antara nomor 2 dan 3. Sehingga dituliskan 2 heksena. Maka lengkapnya akan bernama 3 etil, 4, 5 dimetil, 2 heksena. Nah, kita lanjutkan pada isomer pada alkena. Nah, seperti pertemuan sebelumnya ketika kita bahas alkana, maka pada alkena juga terdapat beberapa isomer. Kalau pada alkana kita kemarin baru membahas tentang isomer struktur. Nah, pada alkena pun dia memiliki isomer struktur berupa isomer rangka dan isomer posisi. Nah, silakan diperhatikan untuk contoh isomer rangka. Isomer rangka untuk C5H10, berarti ini adalah pentena. Yang paling mudah kita lihat seperti ini, rantainya kita buat lurus. Ini ada 5 buah atom C dengan ikatan rangkapnya terletak di antara nomor 1 dan 2, maka dituliskan sebagai 1 pentena. Kemudian isomer rangkanya diperoleh dengan mengurangi 1 atom C pada rantai utamanya, sehingga yang tadinya 5 sekarang jadi 4. 1 atom C kita jadikan cabang di sini. Nah, cabangnya adalah metil, maka kita bisa lihat penomorannya akan dimulai dari sebelah kiri. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sehingga di sini cabang terletak di nomor 3, dan alkena ini ikatan rangkapnya terletak di nomor 1, sehingga kita beri nama 3 metil 1 pentena. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat pada contoh yang kedua, di mana ini adalah isomer dari C6H12 atau heksena. Heksena untuk contoh ini adalah 2 heksena di mana ikatan rangkap terletak di C nomor 2. Kemudian untuk isomer rangka ini kita ambil, untuk contoh di sini kita ambil 2 atom C yang kita buat menjadi 2 buah cabang metil, sehingga rantai utamanya terdiri dari 4, tinggal 4 ini. Berarti ini adalah tena, dan ikatan rangkapnya ini terletak di antara nomor 1 dan nomor 2, sedangkan cabangnya terletak di nomor 2 dan nomor 3. Ada 2 buah cabang metil, sehingga nama lengkapnya menjadi 2,3 dimetil 2 butena. Nah, itu adalah isomer rangka dari alkena. Jadi sekali lagi, kalau untuk isomer rangka, rangkanya berbeda. Rangkanya berbeda. Ini maaf nih, salah menulis. Ini mestinya adalah 3 metil 1 butena. Nah, ini kita tutup. Ini mestinya
Ini ada kesalahan, ini kita coret. Ini mestinya bukan pentena. Nah, ini kita coret. Mestinya ini adalah butena. Nah, ini bukan pentena, sekali lagi, maaf. Ini adalah mestinya 3-metil 1-butena. Nah, itu pembahasan untuk isomer rangka. Selanjutnya kita akan lihat isomer posisi. Nah, isomer posisi itu cirinya bisa kita lihat rantainya itu sama. Nih, ini sama-sama butena. Tapi yang berbeda adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Yang pertama adalah posisinya di nomor 1, maka kita beri nama 1 butena. Dan yang kedua posisi ikatan rangkap ada di nomor 2, maka diberi nama 2 butena. Selain posisi ikatan rangkap, isomer posisi juga dimungkinkan dengan cabang yang berbeda letaknya. Untuk contoh di sini, kita bisa lihat rantai utamanya sama-sama 1 pentena, ini juga 1 pentena. Tetapi bisa dilihat letak cabangnya berbeda. Ini letak cabangnya ini ada di nomor 4 dan yang ini ada di nomor 3. Maka mereka ini berbeda dalam hal posisi dari cabangnya. Tapi rantai utamanya sama, maka ini pun dinamakan sebagai isomer posisi dari alkena. Dan yang berbeda dari alkena, pada alkena memiliki isomer geometri atau isomer ruang. Karena pada alkena itu memiliki ikatan rangkap antar atom C-nya, sedangkan alkana itu memiliki ikatan tunggal. Bisa diibaratkan kalau kita punya roda yang sumbunya 1, maka roda itu bisa berputar sehingga posisinya selalu berubah. Sementara kalau roda itu kita berikan sumbunya itu 2, maka roda itu menjadi tidak bisa berputar dan posisinya tetap atau ajak. Nah, dalam hal ini isomer geometri terkait dengan posisi 2 gugus yang sama. Misalkan untuk contoh di sini ada ikatan rangkap antar atom C ini dan gugusnya misalkan ada gugus A dan gugus B. Antara gugus A dan B ini dimungkinkan 2 posisi. A dengan A itu saling berhadapan atau sehadap, B dengan B ini juga sehadap, maka posisi ini disebut dengan posisi cis. Sedangkan jika A dan A atau B dengan B ini terletak berseberangan, ini terletak berseberangan A dengan A atau B dengan B, ini disebut dengan posisi trans. Nah, untuk contohnya dilihat pada berikut ini. Nah, ini senyawa dari 3-metil 2-pentena. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ini alkena dengan 5 atom C. Dan ikatan rangkapnya terletak di nomor 2 serta mempunyai cabang metil di nomor 3. 3-metil 2-pentena. Tetapi 3-metil 2-pentena ini memiliki 2 kemungkinan bentuk geometri. Nah, ini juga sama. Geometri yang pertama, jika bisa dilihat nih, CH3 dengan CH3 itu berseberangan. Maka yang tadinya 3-metil 2-pentena ini ditambahkan awalan yang menyatakan
letak metil ini berseberangan sehingga dinamakan trans 3-metil 2-pentena. Kemudian untuk yang di sampingnya, maka bisa dilihat bahwa gugus metil ini saling berhadapan, maka posisi ini disebut posisi cis, sehingga dinamakan cis 3-metil 2-pentena. Nah, aplikasi cis dan trans ini ada di dalam minyak asam lemak jenuh, ada asam lemak jenuh cis dan ada asam lemak yang berkonfigurasi trans. Nanti akan dipelajari di kelas selanjutnya. Kemudian sifat-sifat alkena. Alkena itu memiliki sifat yang mirip dengan alkana, yaitu semakin bertambah jumlah atom C atau MR-nya, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Dan sama halnya dengan alkena. Dengan alkena itu mudah larut dalam larut organik, tapi sukar kalau di dalam air. Kemudian hal yang membedakan dengan alkana itu bereaksi adisi, sedangkan alkana bereaksi dengan cara substitusi. Apa toh reaksi adisi? Adisi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, bisa diadisi dengan penambahan hidrogen, gas hidrogen H2, atau juga bisa dengan penambahan halogen dilambangkan dengan X2. Ini meliputi F2 atau klor, brom, dan iod, atau klorin, bromin, dan iodin. Atau juga dengan penambahan asam halida. Biasa dilambangkan dengan HX, meliputi HF, asam klorida, HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, dan HI, asam iodida. Jadi ini yang membedakan adalah pada alkena mengalami reaksi adisi. Berikut adalah contoh reaksi adisi pada alkena. Yang pertama, etena, ini ada ikatan rangkap, ditambahkan dengan hidrogen, maka hidrogen ini akan menghilangkan ikatan rangkap ini, sehingga terbentuk ikatan tunggal yang tadi hanya dua ditambah masing-masing satu, maka menjadi CH3 dari etena berubah menjadi etana. Kemudian reaksi dengan halogen. Misalkan contoh di sini adalah direaksikan dengan Br2 atau bromin. Nah, diperhatikan di sini ini ikatan rangkapnya. Maka Br ini akan mengadisi ikatan rangkap dan terikat pada CH2 ini dan juga di sini. Sehingga CH2 akan menjadi CH2Br, CH menjadi CHBr, dan ini tetap CH3. Maka ini ikatan rangkap di sini hilang menjadi ikatan tunggal. Dari propena menjadi 1,2 dibromopropana. Karena dia mengikat Br ada di posisi C nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 1 tadinya. Sehingga Br ini terikat di nomor 1 dan 2, sehingga disebut atau dinamakan 1,2 dibromopropana. Kemudian reaksi dengan asam halida. Reaksi dengan asam halida itu kita harus mengingat aturan yang namanya aturan Markov-Nikov, di mana atom H dari asam halida
itu akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang telah memiliki atom H lebih banyak. Jadi kata kuncinya, atom H ini akan terikat pada C ikatan rangkap yang lebih banyak atom H-nya. Contoh di sini, ikatan rangkapnya itu yang ini. Nah, ini kita memiliki yang sebelah sini, ini ikatan rangkap. Nah, yang sebelah kiri ini CH2, berarti C ini mengikat 2 atom H. Sedangkan C yang nomor 2 di sini hanya mengikat 1 atom H. Maka ketika direaksi dengan HCl, atom H ini akan menuju C yang sudah mengikat lebih banyak atom H. Dalam ini dia mengikat 2 atom H. Sedangkan atom Cl ini akan terikat pada atom C yang lebih sedikit mengikat atom H yang di sini. Sehingga strukturnya yang tadinya di sini CH3 akan yang tadinya di sini CH2 akan menjadi CH3. Sedangkan yang tadinya di sini CH, maka C di sini selain mengikat H juga akan mengikat Cl. Sehingga nama dari senyawanya adalah 2-kloropropana karena Cl ini akan terikat di atom C nomor 2. Dan selanjutnya adalah reaksi polimerisasi atau reaksi penggabungan, yaitu penggabungan molekul sederhana yang biasa dikenal dengan monomer menjadi molekul besar yang namanya polimer. Contoh di sini adalah etena bergabung dengan sesama etena akan menjadi yang disebut dengan polietena. Nah, polietena ini adalah polimer yang dikenal dengan plastik bening pembungkus makanan sehari-hari. Ini ada plastik polietena. Dan untuk pembahasan polimer akan dijumpai nanti di kelas 12. Dan selanjutnya reaksi dari alkena adalah pembakaran atau oksidasi. Nah, pembakaran sempurna alkena sama dengan alkana akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya adalah turunan alkana yang lain, yaitu alkuna. Nah, alkuna mirip dengan alkena, dia memiliki ikatan rangkap, cuma ikatan rangkapnya adalah ikatan rangkap 3. Dan rumus umumnya menjadi CnH2n-2. Alkuna yang paling sederhana terdiri dari 2 buah atom C dan 2 buah atom H. Maka ini C2H2. Strukturnya ini ada ikatan rangkap 3. Kemudian yang kedua terdiri dari 3 atom C dan 4 atom H. Ini strukturnya CH, CH3 ke bawah sampai dengan C10H18 yang diberi nama sebagai dekuna. Etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna sampai dengan dekuna. Tata nama alkuna itu mirip dengan tata nama alkena yang sudah dipelajari tadi. Sebagai contoh, alkuna yang terdiri dari 2 atom C ini diberi nama etuna. Ini adalah di pasaran namanya gas asipirena, gas yang dihasilkan ketika karbid dilarutkan ke dalam air yang digunakan untuk pengelasan karbid. Kemudian propuna C3, C-nya ada 3, dan ini kita tidak perlu memberikan nomor
karena tidak ada kemungkinan lain. Kemudian mulai dari butuna, sama halnya dengan alkena, kita perlu memberikan penomoran untuk letak ikatan rangkap 3 ini. Dan dimungkinkan ada 2 posisi, yaitu pada posisi nomor 1 ini, namanya menjadi 1 butuna, dan posisi pada nomor 2, sehingga diberi nama 2 butuna. Jadi mirip dengan tata nama alkena, cuma akhiran ena-nya diganti akhiran una. Demikian juga halnya dengan alkuna bercabang. Maka ikatan rangkap ini harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Sehingga untuk contoh di sini penomorannya akan dimulai dari sebelah kanan. Ini nomornya dari sini. Maka nomornya ini menjadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga cabang ini terletak di posisi nomor 5, maka namanya menjadi 5-metil 2-heksuna. Dan untuk contoh berikutnya, ini ada alkuna dengan 6 atom C dan ikatan rangkapnya terletak di nomor 1, berarti 1 heksuna, dan cabangnya ada 2 macam, ini metil sama ini metil. Kemudian cabang yang lainnya yang ini adalah cabangnya etil, dan etil terletak di nomor 3, metilnya terletak di nomor 4 dan 5, sehingga namanya menjadi 3 etil 4, 5 dimetil 1 heksuna. Jadi perlu perhatikan lagi, penamaannya mirip-mirip dengan tata nama pada alkena bercabang. Dan isomer pada alkuna. Alkuna hanya memiliki isomer struktur yang berupa isomer rangka dan isomer posisi. Isomer rangka bisa diperhatikan mirip dengan isomer pada alkena. Ini terdiri dari 6. Ini adalah 1 heksuna, bukan 1 pentuna. Ini 1 heksuna, ini salah. Maaf, ini saya hapus. Nah, ini harusnya ada 1 heksuna. 1 heksuna. Aduh. Dan yang ini juga agak salah cetak. Ini mestinya adalah pentuna. Nah, yang ini adalah 1 heksuna. Kemudian isomer rangkanya ini dipotong 1, kemudian dijadikan cabang di sini, dan maka namanya menjadi 3 metil 1 pentuna.
3 metil 1 pentuna. Kemudian isomer posisi. Isomer posisi sama dengan alkena, ini dimungkinkan berbeda posisi dari ikatan rangkap tiganya. Ini adalah 1 butuna dan yang berikutnya 2 butuna. Kemudian contoh yang lain, ini adalah ketika posisi ikatan rangkapnya itu sama pada posisi nomor 2, tapi posisi cabangnya berbeda. Ini 5 metil, yang ini 4 metil, tapi rantainya sama-sama 2 heksuna, ini 2 heksuna. Sehingga untuk yang ini berbeda di sini. Berbeda di nomor ini, posisi ini, nah, ini adalah isomer posisi dari alkuna. Kemudian sifat alkuna mirip-mirip dengan sifat alkena yang sudah kita bahas, baik sifat fisik maupun sifat kimianya itu mirip-mirip dengan sifat alkena. Sehingga untuk alkuna bisa dilihat lagi sifat fisiknya seperti pada alkena, bisa dilihat lagi tayangan-tayangan atau pada slide-slide sebelumnya. Demikian tadi pembelajaran kita untuk pertemuan yang ketiga, membahas tentang alkena dan alkuna. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat di tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mencari sumber belajar yang lain untuk melengkapi penjelasan pada video ini. Serta jangan lupa untuk melanjutkan mengerjakan tugas yang disertakan pada pembelajaran kali ini pada bagian tugas di LMS Ebadu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.